Halo para peserta didik dari Binus University, bertemu lagi dengan saya Setiani di topik yang kelima. Nah, di topik ini kita akan membahas mengenai master budgeting. Mungkin kalau misalnya peserta didik mau ada panduan, bisa mengecek ke PowerPoint-nya ya. Dan juga bisa juga mengecek dari bukunya Garrison karena kita berpatokan dari buku tersebut. Nah, jadi kalau misalnya mengenai master budgeting, seperti itu, nah itu kita bicara mengenai basic framework-nya di dalam budgeting. Jadi maksudnya begini, kalau dalam perusahaan, budgeting itu kan penting ya. Jadi misalnya aja, kalau kita bicara soal budget, kita bicara soal berapa sih kapasitas yang akan kita dapatkan, atau berapa sih plan-nya, rencana kita di masa yang akan datang mengenai resources dan juga finance yang akan kita butuhkan dalam memproduksi suatu barang. Nah, itu kan harus di set tuh, dan itu pasti akan ada pengambilan keputusan tersendiri. Baik itu dari sisi manajemen tingkat menengah sampai ke manajemen tingkat atas. Karena biasanya ini bicara soal untuk setahun kemudian, 2 tahun kemudian, seperti itu. Nah, jadi untuk budget sendiri itu adalah yaitu detail kuantitatif plan-nya gitu ya. Jadi benar-benar ketahuan planning kita tuh atau si rencana kita untuk tahun depan tuh seperti apa, berapakah kuantitinya, berapakah nanti nominal yang akan dihasilkan atau digunakan, seperti itu. Sedangkan prosesnya untuk membuat budget, untuk membuat tadi kuantitatif plan yang sudah kita susun, itu disebut sebagai budgeting. Jadi mohon dibedakan gitu ya. Sedangkan aktivitas dari organisasi untuk melihat atau mengendalikan si budget tersebut gitu, itu disebut sebagai budgetary control. Jadi itu ada 3 hal yang memang berbeda gitu ya. Ada budget, ada budgeting, ada juga budgetary control, seperti itu. Nah, planning dan juga pengendalian. Ya, jadi kalau misalnya planning, perencanaan lebih kepada bagaimana sih pada saat di awal kita mau tahu tujuan kita seperti apa, objektif kita seperti apa. Lalu kita akan prepare, kita akan planning, kita harus seperti apa saja si budgetnya ini, berapa kuantiti yang kita butuhkan, berapa kuantiti yang akan kita hasilkan, berapa biaya yang harus kita keluarkan, berapa nanti pendapatan yang akan kita hasilkan. Nah, itu semua akan dihitung ya kan untuk mencapai dari objektifnya sendiri. Jadi mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita bicara soal pengendalian atau kontrol, itu lebih kepada step by step, atau misalnya langkah yang memang digunakan atau yang diambil oleh para manajemen ya kan, untuk bagaimana caranya supaya yang tadinya sudah dibudgetkan, semua tindakan yang ada di budget itu dapat sesuai gitu ya, berjalan pada relnya, orang bilangnya seperti itu ya. Jadi bagaimana berjalan dengan semestinya. Jadi kalau misalnya memang dia sudah agak menyerempet dari tujuannya, ya kalau bisa dikembalikan lagi gitu. Jangan sampai dia melebihi budget yang ada, seperti itu ya. Nah, dari budgeting sendiri banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, kita dapat mengetahui goal kita, nah tujuan kita seperti apa, lalu bagaimana kita planningnya, perencanaan kita untuk masa depan, lalu bagaimana mengalokasikan sumber dayanya, lalu ada kita bisa mengkoordinasikan aktivitas yang nanti akan dilakukan kepada para bawahan gitu ya. Ingat salah satunya itu directing and motivating gitu, dari bagian dari manajemen. Lalu ada communicate plans. Jadi memang kita akan kasih tahu kepada operasional seperti apa sih planning kita di tahun yang akan mendatang, seperti itu. Nah, jadi di dalam yang namanya master budgeting ini ya, perhitungan budget biaya, ada yang namanya bottom up budgeting, ada yang namanya top down budgeting. Kalau bottom up gitu, itu namanya dari lower level management memberikan data kepada si middle management, dari middle management diberikan lagi kepada top management gitu ya, atau disebut sebagai partisipatif budget. Jadi ibaratnya dari bawah pun bisa menyumbangkan sarannya, menyumbangkan sumbangsinya. Oh, nanti tahun depan kita perlu mesin baru Pak, misalnya itu ya, atau tahun depan kita mau menambah kuantiti Pak. Nah, itu dari bawah. Nah, yang tahu bawah siapa? Apakah itu dari buruh ataukah dari tim salesnya? Mungkin tim salesnya bilang dari staff marketingnya membicarakan kayak tahun depan akan booming kekiniannya mengenai misalnya saja apa sih, kue muffin yang memang bisa disusun menjadi untuk kue ulang tahun. Misalnya seperti itu ya, kue muffin disusun-susun. Susunnya bukan tinggi ke atas Pak, tapi dibikin gambar-gambar, misalnya seperti itu. Di atasnya dikasih icing lagi, tapi begitu dikumpulkan muffinnya itu akan menjadi membentuk sesuatu. Nah, itu kan namanya kita taunya dari bawah gitu, dari si staff marketingnya. Nah, itu kan dari lower level management.
naik lagi ke middle, naik lagi ke top management. Biar nanti top managementnya akan mau seperti apa sih planning yang akan dibuat. Nah, ada yang namanya top down budgeting. Jadi top manajemennya yang memberitahukan bahwa tahun depan strategi kita adalah kita ingin menjual yang tadi itu muffin untuk kue ulang tahun. Jadi muffinnya disusun-susun. Pokoknya kalian nanti harus membuat budget seperti itu. Harus ditentukan juga cost-nya, ditentukan juga nanti pendapatannya berapa. Nah, itu nanti yang akan mengeksekusi adalah middle management. Ya, dari middle management akan setelah diskusi di ACC oleh top management, sudah disetujui oleh top management, baru turun ke middle management untuk eksekusi turun lagi ke lower level management untuk menginformasikan kepada yang staf paling bawah. Karena untuk yang paling operasional adalah di lower level management. Dalam masa budgeting itu sendiri itu banyak sekali budgetnya. Jadi mohon peserta didik dapat membaca gitu ya. Ini sangat banyak sekali, ada yang kita mulai dari sales budget sampai ke budgeted balance sheet gitu ya. Jadi memang ada sangat banyak budget. Dari sales budget saja dia ada yang namanya expected cash gitu. Jadi berapa sih? Maksud saya adalah expected cash collection. Jadi berapa banyak cashnya, berapa banyak jumlah uang yang akan dikumpulkan oleh perusahaan dengan sales tersebut. Karena kan sales itu kan kita bisa berupa tunai atau bisa juga berupa kredit dari customer. Seperti itu. Nah, jadi mohon dibaca terlebih dahulu. Ada sangat banyak sekali. Tolong dicek juga PowerPoint-nya mengenai step by step perhitungan per budgetnya. Seperti itu ya, dan juga dibaca juga bukunya agar lebih dapat memahami kembali. Oke, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita di topik 5. Kita akan berjumpa lagi di topik 6. Ya, tetap semangat, tetap belajar. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya.